1741 Panji Perang Kemanusiaan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Serangan Fang Yuan sangat dahsyat dan dia menggunakan pedang naga hantu fusi yang tak terhitung jumlahnya, yang meningkatkan kekuatan iblisnya ke tingkat yang lain. Chen Yi menatap langit saat Fang Yuan mendekat dengan momentum seperti itu, seluruh tubuhnya menggigil karena dia merasa seperti langit itu sendiri jatuh ke arahnya, itu tak terhentikan dan tak terhindarkan. Kalau begitu, tidak perlu menghalanginya atau menghindarinya. Chen Yi yang sudah kehabisan tenaga, dadanya berdiri tegak saat dia menghadapi kematiannya dengan acuh tak acuh. Tuan Chen Yi, Bai Chang Sui dan Dewa Gu lainnya berteriak, ingin datang untuk menyelamatkannya. Tetapi Cikuyu, Yi Hao Fang dan yang lainnya mengikuti di belakang Fang Yuan dan dengan cepat menghalangi bala bantuan ini. Pedang jiwa yang sangat besar menembus tubuh Chen Yi dan menyerang gunung kaki berbulu dengan kekuatannya yang tersisa. Pada saat berikutnya, gunung kaki berbulu hancur sementara mayat Chen Yi jatuh tak berdaya. Chen Yi juga mati. Dewa perbatasan selatan dan dataran utara terguncang. Fang Yuan telah membunuh dua ahli pengadilan surgawi berturut-turut, kekuatan iblisnya kini tertanam dalam pikiran orang-orang. Akan tetapi, gunung kaki berbulu hancur tetapi tanah suci infalibel masih berdiri. Fang Yuan mengerutkan kening saat dia melihat tumpukan puing gunung di bawahnya. Pengadilan surgawi telah mendeteksi lokasi pasti tanah suci infalibel tetapi tidak pernah menyerbunya selama bertahun-tahun keberadaan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya mereka menggunakan metode jalur manusia untuk meminjam kekuatan tanah suci infalibel dan menarik tanda dao keberhasilan. Pada saat yang mendesak ini, Fang Yuan tidak dapat merusak tanah suci infalibel, apalagi menghancurkannya. Tidak lama setelah Chen Yi meninggal, seorang dewa Gu lainnya juga meninggal di pengadilan surgawi. Yuan Qiongdu, dia duduk bersila di tanah, sekarat dengan senyum di wajahnya. Setelah kematiannya, puncak menara pengawas surga mulai mengeluarkan aura yang kuat. Ini adalah aura dewa Gu peringkat 9. Gu takdir, Yuan Qiongdu goreng mengorbankan dirinya sendiri. Apakah ini berarti, kemunculan aura ini membekukan seluruh medan perang pengadilan surgawi? Ekspresi para anggota Longevity Heaven berubah drastis sementara mata para dewa pengadilan surgawi bersinar terang dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sialan, kita gagal, Bing Sai Chuan menggertakkan giginya, mundur. Seven Extreme Desolation tetap tertinggal saat Calamity Look Altar mulai mundur. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasakan kekosongan ini? Di medan perang tanah terberkati yang sempurna, Fang Yuan segera merasakan sesuatu. Hahaha, Duke Long tertawa terbahak-bahak, dia tidak menghalangi altar keberuntungan bencana. Dia tiba di dalam menara pengawas surga dan bergerak ke puncak. Gu takdir, gumam Duke Long sambil air mata mengalir di matanya. Dia terlalu senang, terlalu bersemangat. Dia secara pribadi melihat Gu takdir yang lengkap tepat di depan matanya. Bertahun-tahun penantian dan keinginan, bertahun-tahun kerinduan akhirnya membuahkan hasil pada saat ini. Makna di balik perbaikan Gu takdir jauh lebih penting dan rumit bagi Duke Long daripada anggota pengadilan surgawi lainnya. Karena saat itu, muridnya sendirilah yang telah melukai Gu takdir. Hong Ting, guru telah menebus kesalahanmu. Aku tidak mengecewakan pengadilan surgawi, aku tidak mengecewakan umat manusia. Hahaha, hahaha. Suara keras Duke Long bergema di pengadilan surgawi dari puncak menara pengawas surga, setelah lebih dari 1 juta tahun. Pengadilan surgawi telah mendapatkan kembali Gu takdir. Peringkat 9 yang lengkap sekali lagi. Swoosh. Pada saat berikutnya, para dewa Gu pengadilan surgawi bersorak kegirangan, beberapa memerah karena kegembiraan mereka, beberapa menangis, dan beberapa meninggal dengan sangat puas. Semangat pengadilan surgawi melonjak ke titik ekstrim, sementara Bing Sai Chuan dari surga panjang umur dan yang lainnya pucat saat mereka dengan cepat mundur. Dadu telah dilempar, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Surga panjang umur sangat menentukan dalam menyerang pengadilan surgawi dan juga sangat menentukan dalam mundur. Lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Benua Tengah, Puncak Navaski. Puncak ini bukanlah gunung, atau lebih tepatnya, itu hanya puncak gunung. Puncak itu berisi sejumlah besar tanda dao jalur Qi, itu sangat mistis. Puncak itu bisa menghembuskan udara seperti pernapasan manusia. Setiap beberapa dekade atau abad, ia akan terbang menjauh dan pindah ke tempat lain, terus menghirup udara yang berbeda dan kemudian melanjutkan siklus ini. Puncak Navaski jumlahnya sedikit,
sebagian besar memiliki pemilik, dan begitu pula puncak nafas Ki ini. Pemiliknya adalah Primordial Origin Immortal Venerable, tetapi saat ini, ia hanya seorang Gu Immortal peringkat 7. Gu Immortal Primordial Origin berkultivasi di puncak nafas Ki, menggunakan kemampuan puncak nafas Ki untuk menghirup berbagai jenis Ki dan memahami kedalaman jalur Ki. Pada hari ini, dia perlahan membuka matanya di dalam gua rahasia. Seorang Gu Master Fana telah menerobos masuk ke puncak nafas Ki miliknya. Dia sedikit terkejut. Dia adalah orang yang berkonsentrasi penuh pada kultivasi, dia bebas dan tidak terkendali. Dia hanya ingin memahami dao besar dan tidak ingin diganggu oleh urusan luar. Karena itu, dia telah menyiapkan banyak pengaturan tidak hanya di puncak nafas Ki tetapi juga di sekitar pegunungan di sekitarnya. Belum lagi para Gu Master Fana, bahkan jika banyak Gu Immortal datang ke sini, mereka mungkin tidak dapat menemukan keberadaannya. Mereka bahkan mungkin menutup mata terhadap puncak nafas Ki yang mistis. Seorang Gu Master Fana benar-benar menerobos masuk hari ini, menarik. Primordial Origin merasa tertarik dan muncul di depan Gu Master ini. Namun sebelum dia berbicara, Gu Master Fana itu bersujud. Gu Master Yuji memberi hormat kepada Immortal Primordial Origin. Oh, kau benar-benar tahu namaku. Bicaralah, siapa yang mengajarimu dan membantumu melewati rintanganku hanya dengan kemampuan seorang Gu Master? Primordial Origin segera berubah serius. Bagaimana mungkin seorang Gu Master Fana memiliki kemampuan seperti itu? Dia sangat yakin bahwa pasti ada seorang Gu Immortal yang membantu Gu Master. Namun, Gu Master Yuji menggelengkan kepalanya. Immortal Primordial Origin, aku tidak menerima bantuan Gu Immortal manapun, tetapi mengandalkan bimbingan Gu Takdir. Gu Takdir, jangan bicara omong kosong. Gu ini adalah Gu tingkat 9, ia dilindungi di Istana Kekaisaran Rockman dan diawasi oleh beberapa dewa Gu Rockman tingkat 8 sepanjang tahun. Kau Primordial Origin belum selesai berbicara ketika matanya tiba-tiba terbuka lebar. Master Gu Fana Yuji memberikan cacing Gu dengan kedua tangannya. Aura tingkat 9 meluap, apalagi kalau bukan Gu Takdir. Primordial Origin langsung terkejut, hatinya yang tenang sangat terganggu. Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Yuji, berdirilah, bagaimana kau mencuri Gu Takdir ini dan bagaimana kau membawa Gu ini ke sini dari tempat yang begitu jauh? Juga, kau bilang kau menerima bimbingan Gu Takdir. Tetapi menurut apa yang aku tahu, tidak ada dewa Gu yang dapat menggunakan Gu Takdir, hanya dao surgawi yang dapat menggunakan Gu ini. Bagaimana kau bisa memiliki kemampuan untuk menggunakan Gu Takdir? Yuji, berbicara secara rinci, saya adalah budak dari cucu kesayangan dari tetua tertinggi pertama di suku manusia batu. Saya telah bekerja secara diam-diam menggantikan guru untuk membersihkan balai suci manusia batu dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar Gu Takdir. Saya lupa hari apa itu, tetapi saya menemukan bahwa selama saya mendekati Gu Takdir, saya dapat merasakan pengaturan takdir dan jalan hidup setiap makhluk hidup. Saya menerima bimbingan Gu Takdir seperti ini dan mengetahui banyak kejadian di masa depan dan juga menyadari misi saya. Setelah itu, ketika Dewa Gu Manusia Bulu menyusup ke balai suci manusia batu dan ditemukan, saya membawa Gu Takdir pergi di tengah kekacauan. Saya melarikan diri menggunakan terowongan tersembunyi di balai suci manusia batu. Saya memiliki Gu Takdir tetapi ia menahan auranya dengan keinginannya sendiri. Meskipun ada banyak bahaya dalam perjalanan saya, baik itu Gu abadi atau metode apapun yang menghalangi saya punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri dan berhasil melarikan diri setelah menerima firasat Gu Takdir. Jadi, ada situasi berbahaya dalam perjalananku tapi tak pernah ada ancaman fatal. Akhirnya, aku sampai di sini. Primordial Origin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengevaluasi Master Gu Yuji dalam hati setelah mendengar semua ini. Yuji berbicara dengan ringan tetapi melihat bekas lukanya, jelas bahwa dia telah menghadapi banyak kesulitan dan penderitaan dalam perjalanan ini. Kamu tidak perlu rendah hati, meskipun kamu mendapat bantuan Gu Takdir, keberanian dan perencanaanmu lah yang memungkinkanmu mencapai semua ini sebagai Master Gu Fana. Puji Primordial Origin, ekspresinya menjadi hangat. Dia bertanya lagi, jadi mengapa kamu mencuri Gu Takdir dan melakukan perjalanan sejauh ini untuk membawanya kepadaku? Yuji berkata, bukan aku yang mencuri Gu Takdir tetapi Gu Takdir itu sendiri yang ingin dibawa kepadamu. Dewa Abadi, kamu adalah Master Gu Takdir, aku telah melihatnya melalui Gu Takdir. Tidak hanya itu, Dewa Abadi, kamu adalah, kamu harus mengalaminya sendiri.
Yuji kemudian menundukkan kepalanya sambil mengangkat tangannya, menawarkan Gu Takdir kepada Primordial Origin. Primordial Origin tidak sepenuhnya yakin, tetapi saat dia memegang Gu Takdir, gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di matanya dan informasi yang tak ada habisnya ditransmisikan ke pikirannya. Dia segera mengerti, semuanya menjadi jelas sekarang. Jadi bukan Yuji yang bisa menggunakan Gu Takdir, tetapi Gu Takdir itu sendiri yang membuatnya melihat perubahan di dunia dan jalan hidup semua makhluk. Menurut takdir, ras manusia varian, yang selama ini mendominasi 5 wilayah, akan menurun. Umat manusia akan menggantikan mereka untuk menjadi tokoh terkemuka di dunia. Kita akan menginjak-injak setiap ras manusia varian dan menjadi penguasa baru dunia. Umat manusia akan berkuasa, dan aku, serta Master Gu Yuji ini, akan memimpin kebangkitan umat manusia. Kita akan menjadi karakter penting untuk menghadapi tantangan para ahli manusia varian dan menekan situasi. Setelah memahami semuanya, Primordial Origin terguncang sekaligus bahagia. Dia tidak bisa menahan rasa bahagia, karena dia adalah anggota ras manusia. Meskipun dia telah menjadi Gu Immortal, status manusia sangat rendah. Kebanyakan manusia adalah budak yang dijual dan dibeli secara sembrono oleh manusia varian, mereka dipermalukan dan ditindas. Tidak hanya manusia fana dan Master Gu, bahkan Gu Immortal manusia memiliki status rendah di dunia Gu Immortal. Banyak Dewa Gu manusia bahkan menjadi budak manusia varian. Dewa Gu manusia seperti Primordial Origin yang hidup bebas mungkin akan dikepung oleh banyak Dewa Gu manusia varian kapan saja. Jika mereka cukup sial untuk ditawan, mereka mungkin akan menjadi budak manusia varian. Aku benar-benar ingin melawan mereka tetapi bahkan setelah menjadi Dewa Gu peringkat 7, aku tidak dapat menandingi kekuatan tempur banyak Dewa Gu manusia varian. Itulah sebabnya aku terus berkultivasi tanpa henti dan ingin menciptakan jalan yang hanya milik kita manusia. Sekarang Gu Takdir telah menunjukkan jalan kepadaku, masa depan adalah milik kita manusia. Aku bahkan akan menjadi pemimpin Gu abadi manusia di masa depan, aku akan menciptakan jalur Qi dan memimpin umat manusia menuju kemakmuran. Umat manusia akan berkuasa. Ini adalah kehendak surga. Ini adalah tren masa depan. Ini adalah hati rakyat. Primordial Origin sangat gembira saat dia tertawa keras sambil memegang Gu Takdir. Dia sangat bahagia hingga air matanya jatuh. Yuji juga menyeringai bahagia, dia juga manusia. Umat manusia telah tertindas dan menderita di bawah tangan ras manusia yang berbeda terlalu lama. Setelah menarik napas panjang, Primordial Origin menenangkan perasaannya dan menatap Gu Takdir dengan saksama. Yuji, kamu adalah pahlawan ras manusia kita. Pahlawan yang hebat. Kau membawakan Gu Takdir kepadaku, meskipun kita tidak dapat mengaktifkannya sesuka hati, ini adalah panji terhebat yang dapat kita pegang. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku sudah berpikir untuk melawan manusia varian, tetapi jumlah kita sebagai Dewa Gu manusia terlalu sedikit, dan yang lebih meresahkan adalah banyak Dewa Gu manusia yang menjadi budak, mereka diperlakukan seperti semut tanpa sedikit pun rasa hormat dan mereka juga tidak berani menyinggung tuan mereka. Karena mereka tahu betapa kecilnya mereka jika dibandingkan dengan manusia varian, mereka tahu betapa lemahnya kita sebagai manusia. Tetapi sekarang, dengan Gu Takdir ini, kita dapat menunjukkan kepada dunia, kita dapat memberitahu setiap Dewa Gu manusia, masa depan adalah milik kita, umat manusia akan berkuasa. Gu Takdir akan memanggil kembali keberanian mereka yang hilang, menyalakan harapan mereka, dan memacu semangat juang mereka untuk melawan. Selain itu, kita dapat menyatukan semua manusia dengan ini. Ini adalah panji. Ini adalah panji perang umat manusia untuk bangkit dan menguasai dunia. Di dalam menara pengawas surga, Dukelong dengan lembut membelai Gu Takdir dengan air mata mengalir diam-diam di wajahnya. Gu Takdir tampak seperti laba-laba, berwarna hitam dan putih. Auranya lemah, ada luka merah di tubuhnya yang hampir membelahnya menjadi dua. Ini adalah luka yang disebabkan oleh Red Lotus Demon Venerable. Tapi sekarang, luka merah itu hilang tanpa jejak, Gu Takdir yang lengkap dan utuh berbaring dengan tenang dengan aura yang kuat. Hidup atau mati ditentukan oleh takdir, keberhasilan atau kegagalan terserah surga. Semua hal di dunia mengikuti jalur tetap mereka sendiri yang tidak dapat diubah. Ini adalah takdir. Gu Takdir adalah representasi dari banyak hal di pengadilan surgawi. Mengandalkan Gu Takdir, mereka mengubah hati orang-orang. Primordial Origin Immortal Venerable memimpin umat manusia untuk bangkit, ia mendirikan pengadilan surgawi. Mengandalkan Gu Takdir,
Star Constellation membuat pengaturan dan pengadilan surgawi melawan 3 Demon Venerable. Mengandalkan Gu, takdir, Genesis Lotus Immortal Venerable mewarisi ambisi pendahulunya dan maju. Pengadilan surgawi terus memegang tahta kekuatan Gu Immortal nomor 1 di dunia. Gu takdir bukan hanya Gu peringkat 9 di pengadilan surgawi, itu adalah roh dan panji yang selalu berdenyut di hati banyak generasi dewa Gu pengadilan surgawi. Bertahun-tahun, setelah bertahun-tahun, gumam Dukelong. Gelombang yang bergejolak di hatinya berangsur-angsur tenang. Tubuh Dukelong tidak lagi gemetar karena gelisah, seolah-olah dia terbebas dari beban berat. Memang, dia merasa terbebas dari beban berat. Berbeda dari kebanyakan dewa Gu pengadilan surgawi, memperbaiki Gu takdir memiliki makna yang jauh lebih dalam bagi Dukelong. Karena orang yang melukai Gu takdir tidak lain adalah muridnya yang paling dibanggakan. Dengan kata lain, dia adalah salah satu pelaku yang melukai Gu takdir. Selama bertahun-tahun, Dukelong menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Untuk memperbaiki Gu takdir dan bertobat atas dosa-dosanya, dia tidak ragu mengorbankan hidupnya sendiri dengan mengaktifkan pertahanan terakhir naga surgawi. Bahkan ketika dia berhibernasi, dia merasa gelisah dan takut. Bisakah aku benar-benar berhasil memperbaiki Gu takdir? Aku harus berhasil memperbaikinya, aku harus. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi dua adipati lainnya? Bagaimana aku bisa menghadapi rakyat jelata? Bagaimana aku bisa menghadapi generasi anggota pengadilan surgawi berikutnya? Bagaimana aku bisa menghadapi seluruh umat manusia? Itulah suara yang terngiang-ngiang di benak Adipati Long setiap hari. Dan sekarang, dia akhirnya berhasil. Itu bukan hanya karena aku, ini adalah pencapaian semua rekanku. Semua pengorbanan kita tidak sia-sia. Adipati Long tersenyum puas. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan tanduk naganya sudah patah, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Luka-lukanya sangat parah tetapi yang lebih mengerikan adalah bahwa masa hidupnya sudah di ujung tanduk. Dia akan mati sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak jiwanya. Pada saat-saat terakhir hidupnya, meskipun itu bukan saat yang paling membahagiakan baginya, itu benar-benar saat yang paling bebas dan santai baginya. Jadi wajar saja, dia merasa lelah. Lelah, terlalu lelah, baik tubuh maupun pikirannya kelelahan. Siksaan dan beban yang telah dia tanggung selama bertahun-tahun ini sepenuhnya hilang, pertempuran yang intens serta luka-lukanya membuatnya sangat lelah. Aku benar-benar ingin beristirahat dengan baik. Napas Dukelong melambat, mata naganya seperti lautan yang mengandung emosi yang sangat rumit dan mendalam. Dia perlahan menarik kembali tangannya dan menatap Gu takdir untuk terakhir kalinya sebelum perlahan berbalik. Tatapannya bergerak melewati menara pengawas surga dan menyapu medan perang. Meskipun pertempuran masih berlangsung dengan intens, altar keberuntungan bencana telah mundur jauh. Sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Pertempuran ini, Dukelong menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan keras. Suaranya menyebar ke seluruh pengadilan surgawi, Longevity Heaven, kau ingin pergi begitu saja. Hehe, bukankah kau terlalu naif untuk berpikir begitu? Dukelong mengendalikan menara pengawas surga untuk terbang ke udara. Rumah Gu abadi yang terkenal di seluruh dunia ini telah kembali menjadi rumah Gu abadi peringkat 9 yang asli sekarang. Di bawah tatapan para abadi pengadilan surgawi, menara pengawas surga mulai mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah seorang dewa telah turun ke medan perang. Menara pengawas surga, itu memantau dunia, mengikuti kehendak surga dan menegakkan keadilan bagi surga. Ini adalah menara pengawas surga yang sebenarnya. Sudah lama sekali, akhirnya muncul kembali. Aku benar-benar beruntung, aku bisa melihat pemandangan seperti itu di saat-saat terakhirku. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari para abadi pengadilan surgawi berubah kabur, banyak dari mereka berada di akhir hidup mereka tetapi mereka memiliki senyum puas di wajah mereka. Mundur, suara Bing Sai Chuan begitu keras hingga menjadi serak. Bahkan Longevity Heaven yang gagah berani tampak takut saat mereka mundur. Tidak ada gunanya. Dukelong berkata lembut dari dalam Heaven Overseeing Tower, matanya yang menyipit bersinar dengan sedikit kebanggaan. Heaven Overseeing Tower tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat. Jurus pembunuh abadi, Fate Vanquish. Cahaya ada di mana-mana. Cahaya putih, mengisi dunia dari segala arah. Ini adalah jurus pembunuh tingkat 9 yang sesungguhnya. Serangan yang ditentukan oleh takdir yang tidak dapat dihindari tidak peduli metode mana yang digunakan. Jika takdir menginginkanmu kalah, kau akan kalah tidak peduli apapun.
Ini adalah serangan yang tidak dapat dihindari. Cahaya menghilang, para abadi pengadilan surgawi semuanya berdiri dengan bangga di medan perang, sementara banyak ahli masa lalu dari dataran utara tampak terguncang atau tidak percaya, beberapa tersenyum pahit saat mereka hancur. Sungai waktu yang fana juga perlahan menghilang. Altar keberuntungan bencana berada dalam kondisi yang sangat hancur, seperti gubuk manusia yang telah menderita badai. Di dalam altar keberuntungan bencana, Bing Sai Chuan, Iblis Banteng, dan Grandmaster 5 Elemen terluka parah dan batuk darah. Pergi, Bing Sai Chuan tersentak saat dia mengendalikan altar keberuntungan bencana yang setengah rusak. Cahaya kuning bersinar sekali lagi di udara, ini adalah rencana cadangan yang disiapkan oleh Dewa Matahari Raksasa, itu membuka jalan untuk mundur. Altar keberuntungan bencana memasuki cahaya kuning dengan sukses. Kau ingin pergi, kemana kalian bisa melarikan diri? Para dewa abadi pengadilan surgawi menyerbu bersama. Cepat pergi. Mao Liqiu menggertakkan giginya, ia berdiri dengan paksa dengan tubuhnya yang sekarat dan menghalangi para dewa abadi pengadilan surgawi dengan ekspresi tegas. Semuanya, silakan mundur. Adipati Long mengirimkan perintah. Para dewa abadi pengadilan surgawi terkejut. Perizi Wei, Tuan Adipati Long. Adipati Long mendesah, pertahankan beberapa fondasi untuk pengadilan surgawi. Para dewa abadi terdiam. Pengadilan surgawi telah menderita kekalahan telak dalam pertempuran ini. Itu benar-benar cobaan yang sangat besar. Sebagai akibat dari kurangnya Gu abadi, banyak dewa Gu peringkat 8 harus menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menghalangi serangan surga panjang umur, karena itu, banyak yang dikorbankan. Dalam situasi pengadilan surgawi, karena kuburan abadi, mereka memiliki banyak dewa Gu peringkat 8 tetapi Gu abadi tidak cukup. Adipati Long masih ingat bagaimana keinginan konstelasi bintang muncul dan secara khusus memerintahkannya untuk memiliki banyak dewa Gu peringkat 8 dalam hibernasi. Tidak diragukan lagi ada alasan yang lebih dalam di balik ini, tetapi dalam pertempuran ini, terlalu banyak dewa Gu peringkat 8 yang telah bangkit di kuburan abadi pengadilan surgawi dan banyak dari mereka yang dikorbankan. Tidak hanya tidak ada dewa Gu peringkat 8 baru yang berhibernasi, tetapi malah menyebabkan mereka kehilangan banyak dewa Gu yang sudah ada. Meskipun Gu takdir berhasil dipulihkan, Duke Long masih merasa tidak nyaman karena ini. Pengadilan surgawi kini telah sepenuhnya memulihkan Gu takdir peringkat 9, termasuk diriku, siapa yang dapat melawan kita. Bahkan jika itu adalah metode terhormat peringkat 9, aku dapat melawannya menggunakan menara pengawas surga. Semua orang, silakan kembali ke kuburan abadi. Aku akan memanggil kalian jika diperlukan. Duke Long mendesak. Karena begitu, baiklah, dengan Gu takdir dan Tuan Duke Long di sini, musuh mana yang dapat menghentikan kita? Kalau begitu mari kita kembali berhibernasi. Sebagian besar Gu abadi kembali ke kuburan abadi, tetapi sedikit yang tersisa. Orang-orang ini sudah berada di akhir masa hidup mereka seperti Duke Long, tidak banyak artinya bagi mereka untuk berhibernasi lagi. Duke Long meninggalkan Perizi Wei dan yang lainnya untuk membersihkan medan perang dan menjaga pengadilan surgawi, sementara dia memimpin sekelompok kecil untuk mengejar surga panjang umur dengan menara pengawas surga. Altar keberuntungan bencana membawa pasukan surga panjang umur yang kalah dan melarikan diri dari pengadilan surgawi, tetapi bagaimana dengan itu? Kecepatan mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kecepatan menara pengawas surga, dan terlebih lagi, mereka berada di benua tengah. Duke Long ingin mempertahankan orang-orang ini, entah itu dengan membunuh mereka atau menjadikan mereka tawanan. Keduanya akan menunjukkan kekuatan pengadilan surgawi yang mengagumkan dan membuat para dewa abadi dari 4 wilayah lainnya mengerti harga yang harus dibayar karena menyinggung pengadilan surgawi. Apa, surga panjang umur sedang kalah, pengadilan surgawi memperbaiki Gu takdir sepenuhnya. Pertempuran ini adalah kekalahan kita, ayo mundur. Melarikan diri. Menara pengawas surga dengan Gu takdir adalah rumah Gu abadi nomor 1 di dunia saat ini. Baik Duke Long atau menara pengawas surga, kita bukan tandingan mereka. Setelah mendapatkan berita ini, situasi pertempuran di Tanah Suci Infallible segera mengalami perubahan total. Para dewa perbatasan selatan dan dataran utara berniat untuk mundur, bahkan Fang Yuan pun sama. Dia merasa sangat kasihan mengenai hal ini tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali, dia tidak dapat membayangkan bahwa pada saat berikutnya, dia melihat kedatangan altar keberuntungan bencana yang hancur serta pasukan pengadilan surgawi mengejar mereka dari dekat. Entah mengapa,
Giant Sun Immortal Venerable telah menciptakan rute mundur untuk Longevity Heaven di atas Hairy Fort Mountain dan tidak ditemukan oleh siapapun. Bagus, kalau begitu aku akan menghabisi kalian semua sekaligus. Duke Long tertawa terbahak-bahak, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Semuanya, tolong bekerja sama untuk menyerang balik pengadilan surgawi. Mereka telah menggunakan taktik penaklukan takdir sekali, mereka tidak akan dapat menggunakannya lagi dalam waktu dekat. Ini adalah kesempatan terakhir kita, teriak Bing Sai Chuan. Para Dewa Gu segera bereaksi saat mereka menyerang maju dengan gigi terkatup. Bing Sai Chuan benar, menara pengawas surga sangat cepat, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Tentu saja, bukan berarti beberapa orang tidak berpikir untuk menggunakan Dewa Gu lainnya untuk mengulur waktu sementara mereka melarikan diri. Namun, yang terpenting adalah benua tengah terlalu besar sementara mereka sekarang berada jauh di benua tengah. Bahkan jika masing-masing dari mereka melarikan diri ke arah yang berbeda, menara pengawas surga memiliki cukup waktu untuk membasmi mereka. Setiap dewa perbatasan selatan dan dataran utara berada dalam situasi putus asa dan hanya bisa bertahan dan bertarung. Pertempuran ini mengubah semua lingkungan menjadi keadaan yang gelap dan suram. Para dewa dataran utara dan perbatasan selatan tahu betapa berbahayanya situasi mereka. Tidak ada dari mereka yang menahan diri dan menggunakan semua yang mereka miliki untuk melawan. Kelompok pengejar pengadilan surgawi mengejar dengan momentum yang luar biasa, tetapi setelah menghubungi pasukan sekutu perbatasan selatan dan dataran utara, menghadapi serangan balik mereka, mereka malah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Peri Ziwei, apakah berita tentang pemulihan Gu Takdir telah diumumkan ke dunia? Adipati Long duduk di dalam menara pengawas surga dan menghubungi Peri Ziwei. Tak lama kemudian, Peri Ziwei menjawab, berita itu telah disebarkan di surga kuning harta karun. Bukan hanya ini, Tuan Adipati Long, adegan pertempuran Anda saat ini disiarkan kemana-mana melalui metode jalur manusia. Karena Gu Takdir peringkat 9 dipulihkan sepenuhnya, pengadilan surgawi tentu saja akan mempublikasikan berita ini untuk meningkatkan moral pihak mereka dan mengintimidasi musuh-musuh mereka. Dengan ini, pengadilan surgawi dapat memperoleh dukungan dari orang-orang, bahkan secara langsung membujuk para Dewa Gu yang masih membuat kekacauan dan menjara sumber daya di benua tengah untuk mundur. Perintah Adipati Long sebelumnya hanya untuk menyebarkan berita tentang Gu Takdir. Tetapi Peri Ziwei melangkah lebih jauh dan menyiarkan pertempuran di tanah terberkati yang tidak dapat dikalahkan. Dalam sekejap, manusia fana yang tak terhitung jumlahnya, Master Gu, dan Dewa Gu mengetahui pertempuran itu. Tindakan pengadilan surgawi menunjukkan keyakinan mereka untuk menang. Juga cukup jelas bahwa pengadilan surgawi, yang memiliki Gu Takdir peringkat 9, memiliki dominasi besar di medan perang. Peri Ziwei ingin mengambil kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan pertempuran pengadilan surgawi dengan menangkap semua elit perbatasan selatan dan dataran utara ini dalam satu gerakan, untuk meningkatkan prestise benua tengah dan pengadilan surgawi ke puncak sepanjang masa. Duke Long memahami pikiran Peri Ziwei tetapi dia mengerutkan keningnya. Para dewa selatan dan utara ini berada dalam situasi yang berbahaya, mereka seperti binatang buas yang terpojok dengan keinginan prajurit yang sekarat, yang menyebabkan pihak kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun ini hanya sementara, Duke Long menyadari niat Peri Ziwei yang lebih dalam, meskipun sedikit tiba-tiba, karena dia telah melakukannya, dia harus bekerja sama secara aktif. Mereka harus menunjukkan kekuatan pengadilan surgawi sejauh mungkin, ini tidak hanya akan mengumumkan berita tentang keberhasilan pemulihan Gu Takdir, tetapi juga akan menunjukkan kekuatan yang kuat yang dapat membuat orang lain gemetar ketakutan dan tidak berani menentang pengadilan surgawi. 4 wilayah lainnya telah campur tangan dalam konvensi jalur pemurnian ini. Mereka mendatangkan malapetaka di benua tengah dan menjara sumber daya kultivasi, sangat merusak prestise pengadilan surgawi. Sekarang, untuk meningkatkan prestise mereka lagi, pengadilan surgawi harus menunjukkan kekuatan absolut dengan berurusan dengan semua dewa selatan dan utara ini. Mereka akan mendapatkan dukungan rakyat dan membuat 4 wilayah lainnya takut menyinggung mereka lagi. Takdir mengalahkan tak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Itu adalah jurus pamungkas tingkat 9 dan karena takdir Gu dipulihkan sepenuhnya, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dan absolut. Namun takdir mengalahkan tidak dapat diaktifkan sesering mungkin dan butuh waktu untuk digunakan lagi. Sepertinya aku harus bergerak sendiri. Kalau tidak, dengan pertempuran ini disiarkan kemana-mana dan para abadi pengadilan surgawi ditekan, penampilan kita tidak akan terlihat bagus.
Duke Long mengatur beberapa dewa abadi untuk mengendalikan menara pengawas surga sementara dia sendiri melayang keluar. Duke Long telah keluar, berhati-hatilah padanya. Bing Sai Chuan sangat menyadari kekuatan mengerikan Duke Long, dengan cepat mengingatkan yang lain. Kita akan menyerang bersama, Yao Huang berteriak, Fang Yuan dan yang lainnya dengan cepat menanggapi. Bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening dan rumah gua abadi lainnya melindungi para dewa abadi tingkat 8 ini. Duke Long baru saja keluar ketika dia dikepung oleh serangan gabungan Fang Yuan dan yang lainnya. Beberapa jurus pamungkas tingkat 8 dilepaskan, mengejutkan dunia dengan kekuatannya. Hati-hati, tercela, hindari. Di seluruh benua tengah, terutama di 10 sekte kuno besar, sejumlah besar dewa Gu berteriak kaget. Mereka melihat Duke Long dikepung melalui adegan video, mereka khawatir dan marah. Bam bam bam, ledakan keras, bergema lagi dan lagi, menyebabkan awan debu muncul di mana-mana. Di dalam awan debu, tubuh raksasa Duke Long, bagaimanapun, tetap tidak tergerak. 9 naga hantu di sekitar tubuhnya membuka mulut mereka dan mengembuskan angin kencang, langsung membubarkan awan debu. Duke Long masih melayang di tempat yang sama dengan ekspresi tenang. Pupil mata naganya memandang sekelilingnya dengan acuh tak acuh, apakah kau mencoba menggaruk gatalku dengan trik-trik ini? Kuat, sangat kuat. Yao Huang dan yang lainnya yang telah melawan Duke Long untuk pertama kalinya merasakan hati mereka terguncang, meskipun mereka telah menerima informasi langsung tentang pertempuran di pengadilan surgawi. Bing Sai Chuan menggertakkan giginya, matanya sedikit linglung, dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kita tidak memiliki Seven Extreme Desolation sekarang, kita tidak bisa menjadi lawannya hanya dengan Calamity Look Altar yang setengah hancur. Apa yang harus kulakukan? Jurus pembunuh abadi, Myriad Ghost Sword Dragon. Jurus pembunuh abadi, Centipede Scar. Fang Yuan dan Dewa Surgawi Bai Zhu mengirimkan jurus pembunuh mereka pada saat yang sama. Di satu sisi, Ki Pedang mengamuk dan naga hantu memenuhi langit, di sisi lain, kelabang keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya terbang, tampak seperti ilusi dan tampak nyata. Dua jurus pembunuh itu menenggelamkan Duke Long dari segala arah. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di benua tengah berteriak kaget, merasa khawatir pada Duke Long. Dari tengah lautan naga dan kelabang, suara riang Duke Long terdengar, jurus yang bagus, tetapi itu tidak cukup. Jurus pembunuh abadi, Gunting Arus Ki. Ledakan, sebuah ledakan besar menimbulkan gelombang yang mengerikan di lautan naga dan kelabang. Gunting Arus Ki berterbangan kemana-mana, memotong naga seperti kertas. Kelabang berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, mereka hancur berkeping-keping dan berhamburan di udara. Melihat Duke Long aman dan sehat, seluruh benua tengah bersukacita. Ibu, orang bertanduk naga itu adalah orang abadi benua tengah kita. Duke Long, dia adalah guru dari Red Lotus Demon Venerable yang legendaris. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Pengadilan surgawi telah bergerak, lebih baik aku mundur. Aku telah menjarah banyak sumber daya, aku harus pergi dari sini sebelum memutuskan hal lain. Seperti yang diprediksi Duke Long dan Peri Ziwei, para dewa Gu yang menyerang mulai mundur. Semangat benua tengah terus melonjak, hati semua orang menyatu. Taktik pertempuran gesekan kita sama sekali tidak efektif. Wajah Dewa Surgawi Bai Zhu pucat pasi. Sekarang giliranku. Duke Long berkata dengan ringan, ki berbentuk naga tiba-tiba menyala dan dia menghilang di tempat. Begitu cepat, kemana dia pergi? Pikiran Yi Hao Fang tiba-tiba mengeluarkan sinyal peringatan yang kuat, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat Duke Long di atasnya. Cakar naga menghantam, Yi Hao Fang hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Ledakan, Yi Hao Fang terlempar jatuh dari ketinggian 500 kaki, dia menciptakan lubang besar di tanah. Guh, ekspresi Yi Hao Fang dipenuhi dengan ketakutan saat dia batuk seteguk darah. Serangan tadi tidak hanya menghancurkan pertahanannya, tetapi juga menyebabkan luka berat padanya. Ki berbentuk naga menyala dan Duke Long muncul di hadapan Yi Hao Fang sekali lagi. Namun segera setelah itu, Grandmaster 5 Elemen dan Chi Kuyu muncul di sebelah kiri dan kanan Duke Long. Meskipun mereka tidak dapat melihat bayangan Duke Long dan mengimbangi kecepatannya, mereka memiliki banyak pengalaman pertempuran dan telah memperhitungkan Duke Long akan terus menyerang Yi Hao Fang. Lagi pula, seperti kata pepatah, melukai ke-10 jari seseorang tidak seburuk memotong 1 jari. Duke Long, kamu tertipu. Kamu bisa tetap terperangkap di sini. Dua Gu Immortal jalur formasi besar,
satu selatan dan satu utara, langsung membentuk formasi. Formasi kecil berani menjebakku. Duke Long mendengus, tubuhnya yang besar bergetar saat dia mengeluarkan kekuatannya. Formasi itu hancur seperti kaca. Chikuyu dan Grandmaster 5 elemen keduanya mengeluarkan gerutuan teredam dari serangan balik. Namun Duke Long juga terhenti sejenak dan kehilangan kesempatan untuk membunuh Yi Haofang. Yi Haofang telah meninggalkan lubang itu dan menyembuhkan dirinya sendiri sambil merasakan dingin yang menusuk di dalam. Kekuatan Duke Long berada di luar imajinasi. Yi Haofang adalah ahli peringkat 8 yang terkenal di perbatasan selatan zaman sekarang. Dia sebenarnya hampir dibunuh oleh Duke Long dalam waktu kurang dari 3 gerakan. Kekuatan seperti itu, mungkin hanya seorang yang terhormat yang dapat menekannya. Baik itu pertahanan, serangan, atau gerakan, Duke Long lebih unggul dalam setiap aspek. Bahkan jika kita mengepungnya, dia masih dapat membalas dengan mudah. Siapa yang bisa menghentikan orang seperti itu? Semua abadi selatan dan utara gemetar ketakutan dan banyak lagi yang bingung. Duke Long tidak dapat dihentikan, belum lagi masih ada menara pengawas surga peringkat 9 dengan gu takdir yang lengkap. Apa yang harus mereka lakukan? Seolah menjawab keraguan para dewa, suara gemuruh menyebar dan bumi mulai retak. Retakan besar menyebar di seluruh medan perang. Ledakan. Pada saat berikutnya, tanah meledak terbuka dan tanah dan batu yang tak berujung terbang keluar seperti tsunami gelap. Seekor naga raksasa seukuran gunung terbang keluar dari retakan. Naga itu membuka mulutnya dipenuhi dengan gigi yang tidak rata yang tajam seperti tombak dan menyebabkan orang merasa takut. Duke Long, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Naga raksasa itu meraung. Binatang buas yang legendaris dan tak terlupakan, Di Zhang Seng. Ekspresi aneh melintas di wajah Duke Long saat dia mendengus dan menyerang langsung tanpa menghindar. Seorang abadi dan seekor binatang buas mulai bertarung tetapi pertarungan mereka menemui jalan buntu. Kapan Di Zhang Seng menjadi begitu kuat? Para abadigu pengadilan surgawi tercengang. 5 wilayah bergabung dan urat bumi bersatu, banyak nyawa dikorbankan dalam pertempuran besar ini yang memicu kemarahan orang-orang benua tengah. Semua ini meningkatkan kekuatan Di Zhang Seng dengan tajam. Tapi, bukankah Di Zhang Seng terperangkap di gua naga tersembunyi? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Para abadi terkejut dan bingung. Tetapi mereka semua tahu bahwa saat itu Duke Long secara pribadi telah menekan Di Zhang Seng, jadi Di Zhang Seng datang untuk mencari masalah dengan Duke Long secara pribadi juga wajar. Seperti yang dikatakan Duke Long di pengadilan surgawi, kekuatan pertempuran Di Zhang Seng akan meningkat menjadi sebanding dengan Duke Long sendiri. Jika ini tidak ditangani dengan benar, Di Zhang Seng akan menjadi binatang buas legendaris terkuat di dunia saat ini. Ini luar biasa. Sungguh, selalu ada jalan keluar dari kesulitan. Mari kita ambil kesempatan ini untuk mundur dengan cepat. Kita tidak bisa mundur. Fang Yuan berteriak, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menyerang. Duke Long yang sombong dihalangi oleh Di Zhang Seng. Sekarang, kita bisa pergi ke menara pengawas surga dan menghancurkan takdir Gu. Mengatakan demikian, Fang Yuan memimpin untuk menyerang ke arah menara pengawas surga. Bing Sai Chuan adalah yang pertama bereaksi. Dia memanggil para abadi dataran utara dan mengikuti dari belakang. Para abadi perbatasan selatan juga menjadi gila dan menyerang dengan marah beberapa. Saat kemudian, beraninya kau, Duke Long cemas tetapi ditahan dengan kuat oleh Di Zhang Seng, dia hanya bisa melihat ketika Fang Yuan dan yang lainnya menyerang ke depan benua tengah, pegunungan puncak petir. Ledakan, sebuah ledakan keras bergema hingga puluhan li. 3 dewa Gu tengah bertempur. Tinggalkan bunga bintang besi elektrolit itu, kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos begitu saja. Dewa Gu benua tengah Milan Guang berteriak dengan marah. Dia menghadapi 2 lawan. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian sarjana dengan lengan baju besar, yang lainnya adalah seorang pemuda pendek yang berpenampilan cukup cabul. Yang pertama adalah Dewa Gu Laut Timur, Dewa Perbendaharaan Agung, dia memiliki kultivasi tingkat 7 dan mengolah jalur informasi. Yang terakhir adalah Dewa Gu Benua Tengah, Jian Yiseng tingkat 6. Dewa Perbendaharaan Agung mengerutkan kening, matanya menyembunyikan amarah dan nadanya terdengar kesal. Milan Guang, kau mengejarku begitu lama hanya untuk bunga bintang besi elektrolit. Ya, aku akui, materi abadi jalur informasi dan jalur petir ini kau tanam sendiri dan merupakan sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya.
Ketertarikanku bangkit dan karena aku mengolah jalur informasi sepertimu, aku mencuri satu bunga untuk menelitinya. Sejujurnya, jika kau terus mengejarku demi material abadi peringkat 7, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Aku akan membuatmu sadar bahwa Dewa Laut Timur tidak mudah diganggu. Jian Yisheng segera menambahkan sanjungan, senior Dewa Perbendaharaan Agung, kata-katamu sangat masuk akal. Kita seharusnya sudah menyingkirkan Milan Guang ini. Kalau tidak, jika kita membiarkannya membuntuti kita, kita tidak akan bisa melakukan transaksi apapun. Situasi saat ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dewa Perbendaharaan Agung melirik Jian Yisheng dan mengangguk, kurasa kita harus melakukannya. Meskipun Dewa Perbendaharaan Agung memiliki kultivasi peringkat 7 dan Jian Yisheng hanya memiliki peringkat 6, yang terakhir adalah Dewa Penyendiri yang terkenal di benua tengah. Dia ahli dalam jurus pembunuh pedang melarikan diri dan sangat lincah. Dia berpengetahuan luas dan akrab dengan wilayah setempat. Itu karena dia telah memberitahu Dewa Perbendaharaan Agung tentang perbendaharaan Milan Guang sehingga Dewa Perbendaharaan Agung mengetahui material abadi peringkat 7 yang istimewa seperti bunga bintang besi elektrolit. Dewa Perbendaharaan Agung mengolah jalur informasi sehingga dia sangat tertarik. Dia bergerak bersama Jian Yisheng dan memanfaatkan kekacauan di benua tengah untuk mencuri bunga bintang besi elektrolit. Namun dalam proses ini, dia ditemukan oleh Milan Guang. Tindakan Dewa Perbendaharaan Agung terbongkar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sikap lemah dan tidak ingin menyerang, sehingga dikejar habis-habisan oleh Milan Guang. Milan Guang menatap Dewa Perbendaharaan Agung lalu menatap Jian Yisheng, tertawa dingin, jadi seperti ini. Selanjutnya, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Dewa Perbendaharaan Agung. Dewa Perbendaharaan Agung, meskipun kamu adalah Dewa Perbendaharaan Laut Timur dan juga ahli jalur informasi terkenal yang namanya sudah lama kudengar, kamu telah ditipu oleh Jian Yisheng. Ada 13 bunga bintang besi elektrolit di lembahku, kamu mencuri satu dan Jian Yisheng memetik 3, tetapi sisanya dihancurkan olehnya menggunakan metode jalur pedang. Apa? Jian Yisheng tertawa, Milan Guang, bukankah metodemu untuk menabur perselisihan agak terlalu buruk? Tetapi pada saat berikutnya, Dewa Perbendaharaan Agung berbalik untuk melotot padanya, Jian Yisheng, beraninya kamu. Jantung Jian Yisheng langsung berdebar kencang, tidak bagus, mereka berdua adalah Dewa Perbendaharaan jalur informasi, aku tidak bisa merasakan percakapan rahasia mereka. Dewa Perbendaharaan Agung mungkin sudah menerima bukti. Jian Yisheng bertekad, karena dia tidak bisa menipu Dewa Perbendaharaan Agung lagi, dia tertawa jahat saat tubuhnya berubah menjadi pedang dan melarikan diri. Dewa Perbendaharaan Agung dan Milan Guang sama-sama tercengang. Jian Yisheng ini telah naik ke peringkat 7. Apakah ini kecepatannya yang sebenarnya? Begitu cepat, Dewa Perbendaharaan Agung terkejut dan geram, dia sebenarnya ditipu oleh Jian Yisheng dan diperlakukan sebagai alatnya. Sekarang, Jian Yisheng telah merampas lebih banyak keuntungan daripada dirinya dan bahkan meninggalkannya untuk menghalangi Milan Guang. Saudara Mi, aku akan segera mengembalikan bunga bintang besi elektrolit itu kepadamu. Jangan khawatir, aku telah menggalinya bersama dengan akarnya, akan lebih mudah bagimu untuk menanamnya lagi. Selain itu, aku juga akan memberimu kompensasi dengan sumber daya yang nilainya setara. Dewa Perbendaharaan Agung menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan sungguh-sungguh. Milan Guang bergumam sebelum mengangkat alisnya, syaratmu adalah... Dewa Perbendaharaan Agung mendengus, kita akan bersekutu untuk menghadapi Jian Yisheng. Dia benar-benar membenci Jian Yisheng. Milan Guang juga sama. Dia tersenyum lebar dan mengulurkan tangannya, merupakan kehormatan bagiku untuk bekerja denganmu, teman dari Laut Timur. Keduanya segera membuat kesepakatan dan mengejar Jian Yisheng. Yang membuat mereka geram adalah meskipun Jian Yisheng melarikan diri, dia sebenarnya belum pergi jauh. Jelas, dia ingin Milan Guang dan Dewa Perbendaharaan Agung bertarung sengit, lalu dia bisa menyerang balik pada waktu yang tepat dan menuai semua keuntungan. Saat ini, ketika dia melihat Milan Guang dan Dewa Perbendaharaan Agung bekerja sama, Jian Yisheng terkejut dan kesal tetapi tidak panik. Dia bahkan mengejek, bahkan ketika aku berada di peringkat 6, metode melarikan diri dengan pedangku membuat banyak Dewa Perbendaharaan peringkat 7 tidak punya pilihan. Sekarang setelah aku memajukan gerakan ini ke peringkat 7, kamu mungkin hanya akan menangkapku di kehidupanmu selanjutnya. Sambil berkata demikian, Jian Yisheng mengaktifkan jurus pamungkas Sword Escape dan melangkah pergi dengan angkuh.
Milan Guang dan Great Treasury Immortal mengumpat keras tetapi hanya bisa melihat saat Jian Yiseng melarikan diri. Namun, setelah beberapa saat, giliran Jian Yiseng yang mengeluh, sialan. Meskipun jurus Sword Escape-ku cepat, jurus itu tidak bisa dipertahankan lama-lama. Dan kebetulan mereka berdua adalah Gu Immortal jalur informasi, mereka ahli dalam mengumpulkan informasi dan petunjuk, mereka bisa melacakku. Milan Guang dan Great Treasury Immortal membenci Jian Yiseng dan mengejarnya dari dekat. Di setiap momen berbahaya, Jian Yiseng mengaktifkan jurus pamungkas Sword Escape untuk melarikan diri. Namun tidak lama kemudian, Milan Guang dan Great Treasury Immortal akan menyusul sekali lagi. Jian Yiseng berteriak, apakah ada gunanya mengejarku seperti ini? Kalian akan membuang-buang semua esensi abadi yang terkumpul dan kalian berdua akan kehilangan banyak hal saat itu terjadi. Milan Guang mencibir, di antara kami bertiga, kau baru saja naik ke peringkat 7 baru-baru ini, berapa banyak cadangan esensi abadi yang kau miliki? Bahkan jika kami menghabiskan semuanya, kami akan menyingkirkanmu kali ini. Dewa Perbendaharaan Agung mengangguk dan menambahkan, benar. Aku akan memberitahumu Dewa Laut Timur tidak mudah ditipu. Jian Yiseng mengumpat dengan cemas, Milan Guang, terlepas dari apa yang terjadi, kita berdua adalah dewa. Benua Tengah, kau sebenarnya berpihak pada seseorang dari wilayah lain sekarang, apakah kau seorang pengkhianat? Milan Guang tertawa dingin, jangan mencoba mengintimidasiku, kau menyinggungku hari ini, kematianmu pasti. Jian Yiseng hanya bisa menggunakan pedang untuk melarikan diri sekali lagi. Kedua belah pihak terus mengejar dan berhenti, Dewa Perbendaharaan Agung tiba-tiba berkata, oh tidak, dia telah berhenti di satu tempat. Sepertinya dia menemukan metode pelacakan yang aku tanam padanya. Dia kehilangan koneksinya dengan Jian Yiseng. Segera, dia dan Milan Guang tiba di sebuah celah gunung dan menemukan tangan kanan Jian Yiseng. Jian Yiseng bertekad, setelah menyadari ada yang salah, dia langsung memotong lengan kanannya. Wajah Dewa Perbendaharaan Agung menjadi gelap saat dia melihat Milan Guang, itu tergantung padamu sekarang. Tenang saja, Milan Guang tersenyum, lewat sini. Keduanya terus mengejar. Setelah beberapa putaran pengejaran, wajah Jian Yiseng pucat dan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk karena dia merasakan tekanan kematian. Secara bertahap, cadangan esensi abadinya dikosongkan. Aku akan mati tetapi aku tidak menyerah. Aku menghancurkan metode Dewa Perbendaharaan Agung, tetapi metode apa yang kamu, Milan Guang? Aku berani menyinggungmu karena aku punya sedikit pemahaman tentang metodemu dan bisa menangani semuanya. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa menemukan metode apa yang kau gunakan. Bisakah kau mengatakan yang sebenarnya sebelum aku mati? Milan Guang mencibir, jangan pernah berpikir tentang itu. Pergilah ke alam baka sebagai hantu yang tidak tahu apa-apa. Namun pada saat berikutnya, Jian Yiseng mengeluarkan suara pekikan aneh dan menggunakan jurus pembunuh melarikan diri dengan pedang untuk melarikan diri sekali lagi. Orang ini benar-benar terlalu licik. Dewa Perbendaharaan Agung menggertakkan giginya. Jangan khawatir, kecuali dia melarikan diri dari benua tengah, dia tidak akan bisa lolos dari deteksiku. Milan Guang berkata dengan percaya diri. Tatapan Dewa Perbendaharaan Agung dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, aku mengagumi metode saudara Mi. Jangankan Jian Yiseng, bahkan aku belum menemukan metodemu, itu benar-benar menakjubkan. Milan Guang tertawa dan melambaikan tangannya, kau salah paham, ini bukan metodeku. Ini adalah pengaturan dewa teratai Genesis. Apa maksudmu? Pengadilan surgawi memiliki rahasia yang sangat dalam. Namun, aku tahu beberapa informasi tentang jurus ini khususnya. Mari kita terus mengejar, aku akan menjelaskannya di jalan. Dewa Perbendaharaan Agung mengangguk dan berkonsentrasi penuh dalam mendengarkan. Dia tahu Milan Guang awalnya adalah seorang dewa Gu jalur petir dari Wind Cloud Manor, pasukan cabang pengadilan surgawi. Namun kemudian, dia melanggar beberapa aturan sekte, kultivasinya lumpuh dan dia dikeluarkan dari sekte tersebut. Setelah itu, dia mengolah jalur informasi dan maju menjadi Dewa Gu peringkat 7 sekali lagi. Tidaklah aneh bagi Milan Guang untuk mengetahui beberapa rahasia mengenai pengadilan surgawi dengan latar belakang ini. Milan Guang melanjutkan, jurus ini disebut penglihatan semua orang, ini adalah jurus pembunuh jalur manusia yang diciptakan oleh Genesis Lotus Immortal Venerable. Jurus ini menggunakan fondasi hati orang-orang yang bersatu dan dapat membuat manusia benua tengah, Master Gu, dan Dewa Gu berbagi penglihatan mereka.
Selama seseorang melihat gerakan Jian Yisheng atau bahkan menemukan jejaknya, aku dapat langsung memperoleh informasi melalui penglihatan semua orang dan menangkapnya. Dewa Perbendaharaan Agung menyadari, jadi seperti ini. Visi semua orang, gerakan ini benar-benar mendalam. Tentu saja, hati orang-orang yang bersatu bahkan lebih. Dari itu benar-benar dapat membuat orang mengetahui niat satu sama lain dan menentukan musuh dan sekutu, menghilangkan faktor pengkhianat yang tersembunyi. Tunggu sebentar, Dewa Perbendaharaan Agung tiba-tiba berhenti dan menatap Milan Guang dengan tatapan ngeri. Karena Milan Guang dapat menggunakan gerakan pembunuh visi semua orang, dia pasti berada di bawah pengaruh hati orang-orang yang bersatu. Dia termasuk dalam jalur lurus benua tengah. Dia sama sekali tidak akan bekerja sama dengan seseorang yang menyerbu benua tengah, maka satu-satunya kemungkinan adalah, hahaha, Perbendaharaan Agung Abadi, kau telah jatuh ke dalam perangkap kami. Jian Yisheng menampakkan dirinya sambil tertawa terbahak-bahak. Bersamanya, banyak Dewa Tunggal benua tengah juga muncul. Sebuah formasi tiba-tiba aktif dan menjebak Dewa Perbendaharaan Agung. Semuanya adalah konspirasi. Bunga bintang besi elektrolit Milan Guang adalah umpan untuk memancing Dewa Perbendaharaan Agung, ikan besar. Pada saat yang sama, medan perang pengadilan surgawi. Pertempuran panjang ini akhirnya mencapai klimaksnya. Fang Yuan dan yang lainnya menyerbu ke arah menara pengawas surga sementara Duke Long ditahan oleh Di Zhang Seng. Jika Fang Yuan dan yang lainnya menerobos masuk ke menara pengawas surga dan Fang Yuan menghancurkan Gu Takdir, rencana pengadilan surgawi akan gagal total. Tetapi jika Fang Yuan tidak dapat menghancurkan Gu Takdir, para Dewa Selatan dan Utara akan berada dalam posisi yang sangat buruk, mereka akan dikepung oleh Dewa Gu Pengadilan Surgawi dari segala arah. Ini adalah kesempatan terakhir, aku harus, Fang Yuan bertekad. Pada saat berikutnya, menara pengawas surga mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Jurus pembunuh abadi peringkat 9, penakluk takdir. Waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan penakluk takdir lagi telah dipersingkat sedemikian rupa. Fang Yuan sangat terkejut. Hampir pada saat yang sama, cahaya putih itu benar-benar menghilang. Perubahan yang mencengangkan terjadi di medan perang. Beberapa rumah Gu abadi di pihak Fang Yuan hancur total bersama dengan semua Gu abadi di dalamnya. Dari dua Gu abadi peringkat 8 yang berada tepat di belakang Fang Yuan, satu berada di ambang kematian dan yang lainnya telah kehilangan kesadaran. Semua abadi lainnya terluka parah. Kekuatan penakluk takdir sebenarnya sangat mengerikan. Jelas tidak memiliki kekuatan ini selama pertempuran perbatasan selatan. Mengerikan, Gu takdir peringkat 9 yang lengkap terlalu menakutkan. Ini adalah kekuatan sejati menara pengawas surga. Itu benar-benar tak terhentikan. Gu abadi perbatasan selatan dan dataran utara merasakan keputusasaan yang mendalam. Mereka kehilangan semua moral mereka. Sebaliknya, Gu abadi pengadilan surgawi serta banyak penonton di benua tengah bersorak kegirangan saat melihat ini. Pengadilan surgawi kuat, bunuh para penyerbu ini, buat mereka membayar dengan darah mereka. Dengan metode seperti itu, kemenangan benua tengah sudah pasti. Dengan gerakan mematikan yang terlihat oleh semua orang, orang-orang benua tengah melihat pemandangan ini dan bersukacita dengan semangat yang besar. Kekuatan ilahi pengadilan surgawi terukir dalam di hati setiap orang. Ibu, mengapa orang itu tidak jatuh? Semua iblis kecuali dia telah jatuh. Seorang gadis muda menjabat tangan ibunya dan bertanya dengan bingung. Bahkan manusia biasa dapat menyaksikan pertempuran itu. Sayangnya, ibu gadis itu hanyalah seorang manusia biasa, dia menggelengkan kepalanya, ibu juga tidak tahu, tapi jangan khawatir, benua tengah kita dilindungi oleh Dewa Abadi Gu, kita tidak akan kalah. Fang Yuan, benar, dia adalah iblis dunia lain. Dia bukan iblis dunia lain biasa, dia adalah iblis dunia lain yang lengkap. Takdir yang mengalahkannya hanyalah seperti cahaya yang tidak berbahaya baginya. Setelah linglung beberapa saat, para Dewa Selatan dan Utara secara bertahap bereaksi. Saat ini, Dewa Abadi Gu Pengadilan Surgawi telah terbang keluar dari menara pengawas surga dan menahan Fang Yuan, tidak membiarkannya mendekati menara pengawas surga. Namun, keberadaan Fang Yuan seperti percikan yang menerangi hati para Dewa Selatan dan Utara. Dalam sekejap, api yang tidak dapat dipadamkan menyala sekali lagi. Dia satu-satunya harapan kita yang tersisa. Ya, kita masih punya, Fang Yuan. Meskipun aku benar-benar membencinya, tapi mata para Dewa Selatan dan Utara bersinar dengan cemerlang. Semangat mereka benar-benar meningkat. Para Dewa Abadi Pengadilan Surgawi tercengang. Cepat,
Bunuh Fang Yuan. Dukelong baru saja mengirim perintah ketika dia digigit oleh Di Zhang Seng. Namun, tidak peduli seberapa keras Di Zhang Seng menggertakkan giginya hanya meninggalkan beberapa bekas luka sambil menghasilkan percikan api saat menusuk tubuh Dukelong. Pada saat yang sama, perintah Wu Yong tiba melalui surga kuning harta karun, para dewa abadi aliansi selatan. Dengarkan perintahku, gunakan semua kekuatan kalian untuk membantu Fang Yuan menembus menara pengawas surga dan menghancurkan Gu Takdir. Bing Sai Chuan juga bereaksi, bantu Fang Yuan, ini serangan terakhir kita. Jika tidak berhasil, kita semua akan mati. Semuanya, bunuh orang-orang ini. Fang Yuan yang tertahan merasakan kekuatan di belakangnya dan matanya langsung bersinar. Niat membunuh membumbung tinggi. Dia tertawa terbahak-bahak. Suaranya bergema di seluruh medan perang, bagus, mulai sekarang, kalian semua dapat mencoba menghentikanku. Kalian mati atau, aku binasa medan perang tanah suci yang tak pernah gagal. Pada saat ini, Fang Yuan bersama dengan para dewa selatan dan utara melesat maju tanpa ragu-ragu. Fang Yuan berada di posisi paling depan, bertindak sebagai ujung tombak yang paling tajam. Dia telah menjadi satu-satunya harapan para dewa selatan dan utara, dia memikul harapan mereka. Betapa ironisnya, betapa menyedihkan. Pertempuran ini telah mencapai titik di mana kita benar-benar mempertaruhkan harapan kita pada musuh kita. Para dewa selatan dan utara memiliki perasaan yang rumit. Bergaul dengan Fang Yuan, mereka memang sekelompok iblis jahat. Para dewa Gu pengadilan surgawi berteriak dengan hina saat mereka bergegas maju. Apalagi yang bisa dikatakan? Semuanya untuk keuntungan, semuanya untuk bertahan hidup, semuanya untuk kemenangan. Fang Yuan, berhenti di sana. Seorang dewa Gu pengadilan surgawi menerkam Fang Yuan. Aku akan menghalanginya, Fang Yuan, teruslah maju. Dewa surgawi Bai Zhu memanggil sambil bergerak maju. Dua rumah Gu abadi datang menyerbu, kedua Gu abadi selatan dan utara ini condong ke samping, melindungi Fang Yuan di tengah seperti mereka menjaga kaisar mereka. Dalam pertempuran Gu abadi peringkat 8, Gu abadi tampak seperti binatang buas yang hanya bisa menyerang dengan saling bertabrakan. Cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Ini adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya, dia tidak pernah menyangka akan ada pemandangan yang aneh seperti itu. Dia benar-benar mendapatkan bantuan tanpa pamrih dan pengorbanan dari para abadi selatan dan utara. Kita akan mundur, cepat, pisahkan beberapa jarak. Menara pengawas surga mulai mundur. Serangan terakhir Fang Yuan dan yang lainnya terlalu kuat, momentum mereka seperti harimau gila. Pada saat yang genting, meskipun sebagian besar anggota pengadilan surgawi menjaga bagian belakang, hanya sedikit yang benar-benar bisa datang untuk membantu mempertahankan menara pengawas surga. Dukelong mengangkat tangannya dengan susah payah dan, saat dia mendorong gigi di Zhang Seng inci demi inci. Meskipun punggungnya menghadap Fang Yuan dan menara pengawas surga, dia menyadari situasi pertempuran melalui gerakan pembunuh penglihatan semua orang. Fang Yuan adalah satu-satunya harapan mereka, asalkan kita bisa membunuhnya, moral para dewa selatan dan utara ini akan jatuh ke dasar jurang, mereka bahkan mungkin menyerah karena harapan mereka telah padam. Tidak hanya itu, Fang Yuan memiliki Spring Autumn Cicada dan juga merupakan harapan terakhir Red Lotus. Pada saat ini, sebuah kenangan muncul di benak Dukelong. Red Lotus bermandikan darah dan diambang kematian, dia menggunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk berdiri di depan Dukelong. Dukelong menatapnya dengan tenang dan berkata dengan suara yang sedikit serak, Hong Ting, kau sudah tidak punya harapan lagi. Menyerahlah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuka lembaran baru. Bahkan pada tahap ini, kau masih belum mau menyerah padaku, Tuan. Hehehe, Red Lotus Demon Venerable tertawa, tapi sayangnya, Tuan, harapanku belum padam. Harapan apa yang masih kau miliki? Apa yang kau andalkan? Harapanku tidak ada di sini, Tuan. Aku menyerahkannya pada Era Agung. Ketika Era Agung akan segera tiba, kau akan melihatnya. Dia akan sepertiku, mengukir jalannya ke pengadilan surgawi dalam pertempuran. Dukelong mendesah dan berkata dengan nada yang tak tergoyahkan, kalau begitu aku akan menghentikannya, sama seperti saat aku menghentikanmu hari ini. Kau adalah muridku, Tuan akan menebus kesalahan yang kau buat. Mengenai harapanmu, Tuan akan secara pribadi menghancurkannya. Raungan, Dukelong meraung marah dan mengerahkan kekuatan di tangannya, dia mencongkel gigi di Zhang Seng dan menghilang. Dentang,
Pada saat berikutnya, gigi di Zhang Seng saling mengatup dengan keras dan menghasilkan percikan api yang menyilaukan. Namun, Dukelong telah muncul di belakang Fang Yuan. Tangannya yang besar mencengkeram Fang Yuan. Fang Yuan segera merasakan kekuatan yang tak tertandingi menariknya dengan kuat. Aura bahaya yang luas datang dari belakangnya seperti tsunami dan ingin menenggelamkannya sepenuhnya. Dukelong. Fang Yuan mengatupkan giginya saat dia tiba-tiba berbalik dan menggunakan jurus pembunuh untuk melawan Dukelong. Aku akan membunuhmu. Mata naga Dukelong yang seperti ember memantulkan penampilan Fang Yuan, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, sebuah rumah go abadi menyelipkan dirinya di antara keduanya. Fang Yuan, pergi. Banyak dewa selatan dan utara berteriak bersama. Fang Yuan mendengus dingin saat dia berbalik dan mengejar menara pengawas surga. Dukelong diblokir, dia berteriak keras saat dia mengaktifkan jurus pembunuhnya dan menebas dengan cakarnya. Rumah go abadi yang tak tertandingi itu terkoyak seperti kertas. Dukelong terus mengejar tetapi dia baru saja bergerak beberapa langkah ketika Dewa Surgawi Bai Zhu muncul di hadapannya. Dukelong mencengkeram dan menghantam Dewa Langit Bai Zhu. Namun Dewa Langit Bai Zhu menyerang sekali lagi. Dia tidak mati. Dukelong tercengang. Dia jelas telah mengaktifkan jurus pembunuh investigasinya untuk merasakan tubuh utama Dewa Langit Bai Zhu. Namun Dewa Langit Bai Zhu di hadapannya memberikan perasaan yang sama seperti tubuh utama. Pikiran Dukelong bergerak saat dia segera menyadari, apakah itu jurus pembunuh yang dapat memungkinkan tubuh utama untuk segera bertukar posisi dengan klonnya. Persis seperti itu, Dewa Langit Bai Zhu dulunya adalah seorang kultivator tunggal peringkat 8 yang terkenal di dataran utara, dan kemudian ia memperoleh wilayah suku Hei, menciptakan suku Bai Zhu dan bergabung dengan jalur lurus dataran utara. Surga panjang umur secara aktif menggandeng semua Dewa Gu. Dataran utara untuk gambaran besarnya, Dewa Langit Bai Zhu adalah salah satu yang pertama digandeng. Salah satu syarat Dewa Langit Bai Zhu untuk bergabung dengan mereka adalah satu jurus pembunuh abadi di perbendaharaan surga panjang umur. Dengan jurus ini, ia dapat mengganti posisi klon dan tubuh utamanya. Dewa Langit Bai Zhu secara khusus meminta ini karena kegagalannya yang berulang ketika ia menyerbu surga Gua Hei Fan sebelumnya. Karena itulah setelah Dewa Langit Bai Zhu diteleportasi ke Laut Timur oleh relokasi karma jurus pembunuh, ia dapat dengan cepat berganti posisi dengan klon dan kembali ke tanah suci yang sempurna. Lalat yang menyebalkan, Dukelong sedikit mengernyit. Dewa Langit Bai Zhu menghalanginya berulang kali. Meskipun ia tidak dapat bertahan bahkan satu jurus, pada saat bahaya, ia akan berganti posisi dengan klon. Penampilannya sangat mengejutkan, dia benar-benar menghentikan Dukelong. Namun, tak lama kemudian, Dewa Gu Pengadilan Surgawi lainnya mengincar Dewa Surgawi Bai Zhu. Dewa Surgawi Bai Zhu jatuh ke dalam bahaya dan sibuk mengurus dirinya sendiri. Dukelong mengejar Fang Yuan sekali lagi, tetapi Grandmaster 5 Elemen sudah melindungi Fang Yuan dari belakang. Ayo, Grandmaster 5 Elemen menggunakan metode pertahanan terkuatnya, cincin 5 elemen. Ini adalah formasi abadi yang dipadatkan menjadi cincin 5 warna. Jika tidak ada yang lain, setidaknya aku bisa bertahan selama beberapa napas. Grandmaster 5 Elemen menggertakkan giginya. Namun, Dukelong bahkan tidak terhenti sejenak, dia langsung menghancurkan cincin 5 elemen dan mengejar Fang Yuan. Grandmaster 5 Elemen menderita serangan balik yang hebat karena jurus pembunuh pertahanannya dihancurkan. Namun, dia dengan cepat menelan darah yang mengalir deras dan mengejar Dukelong tanpa mempedulikan kesehatannya sendiri. Dukelong dengan santai melemparkan ki ungu emas berbentuk naga tanpa menoleh ke belakang. Ini adalah jurus pembunuh jalur ki. Grandmaster 5 Elemen menatap dengan mata lebar dan marah saat dia diserang oleh ki naga ungu emas. Dengan suara keras, dia hancur berkeping-keping, dan mati di tempat. Kematian Grandmaster 5 Elemen tidak menghalangi para dewa selatan dan utara. Segera, Yi Hao Fang menyerang tanpa mempedulikan dirinya sendiri saat dia mencoba menghentikan Dukelong. Dukelong tertahan beberapa saat, tetapi dia segera membunuh Yi Hao Fang. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Dukelong tidak menunjukkannya di permukaan tetapi hatinya perlahan-lahan menjadi cemas. Jurus pamungkas naga surgawi membuatnya begitu kuat sehingga ia dapat membunuh Dewa Gu tingkat 8 seperti membunuh burung, tetapi masa hidupnya akan segera berakhir. Di bawah rintangan bunuh diri dari Dewa Selatan dan Utara, Fang Yuan akhirnya berhasil mencapai menara pengawas surga.
Menara pengawas surga ditahan oleh Bing Sai Chuan yang menggunakan altar keberuntungan bencana. Jurus pamungkas, tangan hantu pencuri hebat. Keberuntungan Fang Yuan bagus, ia meraih Gu abadi tingkat 7 serta sejumlah besar gufana. Tetapi ini tidak berarti apa-apa bagi menara pengawas surga. Terutama ketika Fang Yuan jelas menyadari bahwa meskipun tangan hantu pencuri hebat mengandalkan penyembunyian hantu, itu bukanlah jurus pamungkas tingkat 9 yang asli dan tidak berpengaruh pada Gu takdir. Satu-satunya metode yang efektif adalah jurus pamungkas jalur mimpi. Fang Yuan tidak memiliki jurus pamungkas jalur mimpi yang ofensif dan hanya dapat menggunakan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni untuk meledakkan diri. Namun, menara pengawas surga sudah siap menghadapi metode serangan yang kasar seperti itu. Fang Yuan harus mencari kesempatan yang sempurna, jika tidak, ia hanya akan membuang-buang sumber dayanya tanpa keuntungan apa pun. Taktik pertempuran Fang Yuan adalah menggunakan tangan hantu pencuri hebat untuk terus-menerus memaksa mundur menara pengawas surga dan menciptakan peluang untuk meledakkan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni. Ia tidak tahu berapa lama para abadi selatan dan utara dapat bertahan, tetapi saat ini adalah taktik terbaiknya. Namun, ketika Fang Yuan menggunakan tangan hantu pencuri hebat kedua, seorang dewa Gu peringkat 8 tiba-tiba muncul dan dengan mudah memblokir tangan hantu pencuri hebatnya. Lu Weiyin, apa yang kau lakukan? Para dewa Gu selatan dan utara segera meneriakkan nama orang ini dengan terkejut dan marah. Lu Weiyin menunjuk ke arah Fang Yuan, muridku Ye Fan mati di tanganmu. Fang Yuan, kau akan mati di sini. Lu Weiyin, kau adalah pewaris bumi surga, kau adalah dewa Gu perbatasan selatan. Bahkan jika kau ingin membalas dendam untuk muridmu, mengapa kau harus melakukannya saat ini? Minggir sekarang. Bergabunglah dengan kami untuk mengalahkan pengadilan surgawi. Atau kalau tidak, para dewa Gu selatan dan utara mencaci maki dengan gelisah. Namun, Lu Weiyin menggelengkan kepalanya, semuanya sudah terlambat, nasib pengadilan surgawi telah diperbaiki, situasinya sudah ditentukan. Mengandalkan iblis Fang Yuan ini hanya akan menambah korban, itu tidak akan mengubah kekalahan kita. Semuanya, kalian harus menghadapi kenyataan, berhentilah mencoba melawan arus. Kita harus menghindari lebih banyak kematian dan penderitaan di antara orang-orang. Petik 2.